Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah dari Nelson yang selamat dari kekerasan KKB di Papua. Kisah ini diambil dari beberapa cerita yang sudah diceritakan Nelson secara publik usai kejadian tersebut. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Sebelumnya aku mau kasih tahu apa itu KKB. Karena KKB ada hubungannya erat atas kisah ini. KKB merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Diketahui sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Lantas, pemerintah berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang sangat besar. Tapi nyatanya, anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit dan tidak terserap ke masyarakat. Hal ini memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Walaupun begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua, di mana saat ini teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir, sehingga lebih sulit dikendalikan. Tahun 2019, di mana operasi proyek Palaparing Timur mulai diresmikan. Namun, dikarenakan pengerjaan proyek ini hanya sebatas pekerjaan perawatan, hingga akhirnya para pekerja ini bekerja tanpa dikawal oleh TNI dan Polri, sehingga mereka sangat rentan jika terjadi sebuah serangan. Karena jalur darat tidak memungkinkan untuk dilalui, satu-satunya jalur untuk datang dan pergi ke lokasi tersebut hanyalah lewat jalur udara. Sekitar pukul 4 dini hari, ketika semua pekerja sedang istirahat di dalam camp, Nelson mendengar ada keramaian di luar camp. Dan tidak lama kemudian, terlihat ada banyak orang membawa senjata api dan tajam masuk ke dalam tempat camp mereka. Menyadari hal itu, mereka semua duduk dari tidurnya dan berusaha melarikan diri. Tapi mereka lebih kuat hingga satu persatu mereka dilukai dengan senjata tajam. Semua orang bersenjata itu melakukan kekerasan pada mereka semua dengan senjata tajam. Nelson dan yang lain saling berteriak kesakitan dan minta tolong. Tapi tidak ada pertolongan apapun. Karena memang keberadaan mereka ini adalah di ketinggian dan jauh dari pemukiman warga. Darah sudah mengalir dari tubuh salah satu di antara mereka. Ya, mereka dibantai oleh orang-orang bersenjata itu. Ada sekitar 10 orang yang bersenjata tajam. Ketika di antaranya sudah terluka oleh senjata tajam, Nelson yang waktu itu tidur di paling ujung berhasil melarikan diri dari pembantian tersebut. Dia loncat berlari keluar tanpa mempedulikan keadaan teman-temannya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah keselamatan diri sendiri. Nelson berlari sekuat tenaga, dan sambil berlari, dia melihat beberapa orang membawa senter mengejarnya.
Dia berlari ke dalam jurang sedalam 300 meter dan bersembunyi di antara semak-semak. Terlihat beberapa orang menyorotkan senter untuk mencarinya. Di dalam jurang di antara semak-semak itu, Nelson hanya diam, berharap mereka tidak menemukan keberadaan Nelson di sini. Dia ketakutan, terlebih mengingat kejadian tragis yang terjadi pada teman kerjanya tadi. Ketika sedang berdiam, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang meminta pada Nelson agar naik ke atas bukit, agar lebih aman dalam bersembunyi. Kamu harus naik ke atas dan sembunyi di sana. Masih dalam keadaan ketakutan dan gemetar, Nelson berusaha menuruti suara yang membisiki tersebut, tanpa dia tahu siapa yang membisikinya itu. Walaupun sebenarnya Nelson sudah lemas, dia berusaha mengeluarkan seluruh tenaga untuk memanjat bukit dan bersembunyi di sana. Hingga sekitar pukul 7 pagi, akhirnya orang-orang bersenjata tajam itu sudah tidak terlihat ada di lokasi kejadian. Karena sekiranya keadaan sudah aman, Nelson berusaha turun dari bukit tempat persembunyiannya untuk melihat keadaan teman-temannya di camp. Dan sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. 8 orang temannya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Darah mengenang di atas terpal dan memenuhi dalam camp. HP, laptop, dan alat lainnya hilang, hanya menyisakan pakaian ganti milik mereka. Melihat kejadian ini, Nelson menangis. Sekujur tubuhnya gemetar. Dia menutupi tubuh teman-temannya yang sudah tidak bernyawa itu dengan sarung dan sleeping bag. Dia ingin meminta bantuan, tapi semua alat komunikasi sudah tidak ada. Hingga akhirnya, dia berinisiatif untuk pergi ke bawah tower karena dia tahu di sana terdapat CCTV yang mungkin bisa memberinya pertolongan. Di bawah tower di depan CCTV, Nelson melambaikan tangan, menandakan dia dalam keadaan darurat dan butuh pertolongan. Sampai-sampai dia memanjat ke atas tower untuk bicara tentang keadaannya di depan kamera CCTV. Lama menunggu, tapi tidak ada pertolongan untuk Nelson. Lalu, dia berinisiatif untuk menuliskan sebuah tulisan yang tertulis, "Jemput, sisa saya sendiri," dengan papan dan diberitahukan ke kamera CCTV. Kurang lebih 1 jam berlalu. Akhirnya Nelson melihat ada helikopter yang turun di lokasi tersebut untuk menjemput Nelson. Dia segera berlari menuju ke helikopter dan terlihat ada beberapa petugas keamanan di dalamnya dan membantunya masuk ke dalam helikopter. Dengan cepat, helikopter membawa mereka pergi dari lokasi tersebut. Mengetahui kejadian itu, tim Satgas Operasi Damai Kartens kemudian melakukan konsolidasi untuk melakukan evakuasi seluruh korban meninggal dunia dari TKP. Setelah berhasil dievakuasi, Nelson berkomunikasi dengan keluarganya. Dia mengaku ingin segera kembali ke kampung halaman jika kondisi sudah pulih. Atas peristiwa pembantaian yang mengerikan tersebut, Nelson mengungkapkan belasungkawa yang mendalam terhadap 8 teman rekannya yang tewas dibantai oleh teroris KKB di Papua. 8 rekannya yakni Bona Simanulang, Renal Tentua Tagasi, Billy Galgi Balion, Jamaluddin, Saril Nurdiansyah, Eko Septiansah, Bibi Tabuni, dan Ibu. Nelson selamat saat ia meminta pertolongan dengan cara memberikan kode tulisan di sebuah papan kayu melalui kamera CCTV di tower BTS 3 pada pukul 1 siang. Pesan darurat itu diketahui pada pukul 4 sore, hingga pada akhirnya Nelson berhasil dievakuasi oleh Satgas Damai Kartens menggunakan helikopter pada Sabtu 5 Maret tahun 2022.
Kondisi kesehatan Nelson pasca peristiwa tersebut perlahan mulai membaik dan dia kembali ke kampung halamannya di Toraja Utara untuk pemulihan. Nah, itu tadi adalah kisah dari Nelson Sarira yang selamat dari pembantaian KKB di Papua. Semoga mereka korban pembantaian itu diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan dan diberikan ketabahan atas keluarga yang ditinggalkan.